Saya rasa orang-orang di kampung beliau pun ada juga yang seperti itu. Oh, daripada saya bantu kampung lain, bagus kampung saya. Jadi yang seperti ini sulit. Ini dalam pelunasan utang. Kita memberikan pinjaman utang kepada orang lain 1 bulan. Di awal bulan dia bilang 2 hari lagi. Setelah 2 hari kita datang, oh Pak 1 minggu lagi. Loh kok 1 minggu lagi? Jauh kali kok. Tuan saya keluar kota, padahal cuma ke Kuala Simpang, ya, keluar kota Langsa. Begitu 1 minggu, bagaimana? Tuan saya jatuh sakit, padahal sakitnya sakit hati, ya, orang tua majikannya cuma sakit hati. Jadi dia berdusta ini, ya. Bagaimana? Apa sikap kita? Yang pertama, Bapak sekalian, kalau seandainya yang diucapkannya itu ada kemungkinan benar, husnuzan, tunda lagi, pahalanya besar. Tapi kalau terbukti dia berdusta, kita bisa mengambil sikap yang tegas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matlul ghaniyyi zulmun." Orang yang sudah kaya mampu melunasi utang, dia tunda-tunda pelunasan utangnya, itu adalah kezaliman. Berarti karena orang ini melakukan kezaliman, pesan Nabi kan, unsur akhaka zaliman au mazluman, bantulah saudaramu baik yang zalim maupun yang dizalimi. Ya Rasulullah, saudara kami kalau dizalimi tahu cara kami bantu, tapi bagaimana membantu saudara kami yang zalim? Kamu pegang tangannya supaya dia tidak lagi lebih melakukan kezaliman. Jadi dalam kondisi seperti ini, ya diambillah langkah-langkah yang tepat, ya, dengan keluarganya, kampung, sampai akhirnya bapak polisi lah, ya. Tapi kadang-kadang itulah sayang juga, ada saudara-saudara kita sebenarnya dia terjerat dengan utang, mungkin sempat silap dia dalam hidup, ya, hidup dengan kemewahan, sempat lupa dia masih muda, kemudian ternyata yang dia perkirakan tidak tepat, spekulasi haji dan umrah misalnya, itu kan banyak sekali terjerat. Seseorang dipidanakan sampai masuk dalam penjara gara-gara ya menjanjikan sekian-sekian, udah 400 orang jemaah umrah menunggu antrian. Kenapa? Murah sekali. Kenapa dia berani murah? Karena dia sewa 1 pesawat, dia sewa, pasti diskonnya besar. Ternyata kayak kemarin itu terjadi COVID, itu berapa banyak harus dia tanggung tuh, kerugian yang sangat besar. Belum lagi berangkat haji umrah sekarang biayanya jauh lebih besar daripada dulu. Akhirnya dipenjara, padahal dia sadar ingin melunasi utangnya. Tapi apa boleh buat, ya ini sakit hati, oh berkumpullah orang-orang sakit hati, itu enggak betul tuh, kita penjara aja, ya ada masuk penjara. Apakah ada orang yang membantu orang-orang seperti ini? Sangat sulit. Orang-orang kaya kalau kita tanya, Pak tolonglah bantu itu, orangnya bagus Pak, orangnya soleh, hafal Al-Quran dan seterusnya. Ustaz, saya tahu beliau itu soleh begitu dari mana? Dan kalau seandainya kita selamatkan kali ini, belum tentu ke depan dia nggak ulang lagi. Nanti dia akan mengatakan, kalau saya penjara nanti ada orang lagi yang akan menyelamatkan saya. Kemudian ada orang kedua mengatakan, oh berarti kalau seandainya kita bagus, kita utang, bisnis dan seterusnya, masuk penjara karena kita baik, akan ada orang bantu kita lagi. Sehingga sangat sulit kita dapatkan ada orang yang mau peduli menyelamatkan orang yang sudah masuk ke dalam penjara karena terjerat dengan utang. Jadi teman sekalian, kalau jumpa orang yang berutang sama kita, dia mengemukakan alasan mengapa terlambat, ya kalau memang ada benarnya, ya kita ikhlaskanlah untuk kita tambahkan waktu. Karena dasarnya utang itu akad tolong menolong, dan afdalnya supaya enggak terjadi kekecewaan kalau memang kita itu sangat berharap. Bapak sekalian, ini akad utang piutang ini dasarnya kita sudah ikhlas itu. Jadi makanya semampu kita, jangan sampai nanti hilang semua amal ibadah kita, pahalanya
karena sebab kita terus menjelekkan orang tersebut. Ini harus kita jaga ya. Mari kita ambil manfaat dari ilmu beliau. Bisa kita lihat video-video kajian beliau di Ustaz Awaluz Zikri Official. Subscribe, like, and share, komen. Manfaatkan ilmu ini, mudah-mudahan amal kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW.